Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman masih iftikar ya, masih membahas makna ketuhanan yang kedua, yaitu iftikaru masiwahu ilaih, butuh kepada Allah segala sesuatu. Maka masuk ke dalam makna ini selain 4 sifat yang wajib kemarin, apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, ditambah lagi lazimnya yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, 8 sifat, ditambah lagi 1 yaitu wahdaniyah. Apabila segalanya itu wajib butuh kepada Allah, maka wajib Tuhan itu esa.
Apabila Tuhan itu nggak esa, bagaimana? Maka akan ada sesuatu yang butuh pada Tuhan yang lain. Quran mengatakan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Kata Allah, wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya kepada seluruh alam. Dan kita ini sesuatu yang butuh kepada Allah. Butuh diciptakan, butuh diurusin, butuh dibesarkan, disehatkan. Ini menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seluruh alam ini wajib butuh kepada Allah, maka Allah wajib bersifat esa. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Maka menunjukkan karena Allah itu esa, berarti segalanya butuh kepada Allah. Malaikat, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, semuanya wajib butuh kepada Allah. Berarti Allah mengurus seluruh kebutuhan makhluk secara umum. Ya, Allah mengurus seluruh kebutuhan makhluk secara umum. Kebutuhannya malaikat, kebutuhannya manusia, kebutuhannya hewan, kebutuhannya tumbuh-tumbuhan, kebutuhan yang lain diurus semua sama Allah. Saya mau nanya, kira-kira kalau yang bisa mengurus begitu maha kaya enggak? Bisa diukur enggak kayanya? Kira-kira makhluk manusia secara dihitung yang dicukupi kebutuhannya oleh Allah ada berapa makhluk manusia? Banyak. Kebutuhannya apa saja? Dicukupi semuanya oleh Allah. Jin dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Malaikat dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Jadi kita, andai kita minta sesuatu kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, itu sama saja kamu seperti minta kepada orang kaya. Hei orang kaya, tolong berikan saya uang 1.000 rupiah. Kira-kira orang kayanya ketawa apa cemberut? Malah kamu nggak dikasih 1.000, enggak 10.000 dikasihnya. Tanggung amat 1.000 nih, 10 buat kamu. Jadi sebanyak apapun yang kamu minta di hadapan Allah itu nggak ada nilainya. Sama kayak kamu minta di depannya dermawan uang 1.000 rupiah. Kata dermawannya apa? Malu saya ngasihnya kok 1.000 rupiah gitu. Tanggung amat, 10.000 dikasih nih sekalian. Ini menunjukkan bahwa segalanya diurus sama Allah. Segalanya butuh kepada Allah. Tidak ada satupun perkara yang enggak diurus sama Allah yang berkaitan sama makhluk. Menunjukkan Allah wajib esa, satu-satunya yang mengurus segala kebutuhan makhluk, satu-satunya yang bisa mencukupi semua kebutuhan makhluknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kok menggantungkan hati kita kepada selain Allah, kita syirik gitu loh. Kita menganggap ada yang lain yang mampu mengurus kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada satupun yang mampu mengurus kita selain Allah.
Coba, berapa makhluk yang diurus sama Allah? Berapa manusia jumlahnya? Berapa hewan jumlahnya? Kebutuhannya apa saja? Ya kebutuhan makan, kebutuhan hidup, bayar listrik, kebutuhan yang nutupin siapa? Allah. Jadi kalau kita kok merasa butuh sesuatu, kemudian minta kepada Allah, kemudian kok kayaknya terlalu banyak saya butuhnya, aduh. Allah kaya, Karim, udah kaya, Karim. Apa Karim maksudnya? Karim itu kalau ngasih nggak hitung-hitungan. Kalau ngasih sampai kamu nggak butuh lagi nih, nggak minta lagi dah, saking banyaknya. Kalau ngasih itu Karim namanya, tak terhingga. Makanya ketika hati kita bisa terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kaitan ini, maka kamu akan berada dalam ketenangan hati, ketentraman jiwa, kenyamanan hidup. Itu pasti. Orang yang hidupnya resah, gelisah, bimbang, was-was, pasti hatinya jauh dari terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Ketika kamu menggantungkan diri kamu kepada makhluk, pasti was-was. Kenapa? Karena makhluk itu bisa saja mati, bisa saja miskin, bisa saja seperti yang kita kisahkan tentang seekor semut. Yang semut itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut sini. Kamu kalau setahun, kata semut, kira-kira butuhnya makan berapa? Ya saya paling setahun makannya sebiji kurma. Sebiji kurma, bukan sekurma, bukan sebiji kurma. Itu untuk setahun. Jadi kalau kamu saya masukkan kotak, di situ aja saya kasih biji, setahun kamu tenang. Ya udah, panggil, taruh dalam kotak, dikasih biji, tutup. Nanti tahun depan saya buka, saya ganti biji yang baru. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu setahun dibuka, bijinya masih separuh. Nabi Sulaiman nanya semut, lah katanya kamu setahun habis satu itu. Iya, saya ini sebelum saya dalam kotak ini, saya kalau makan selalu kenyang. Gak pernah saya makan kok tanggung, gak kenyang, gak pernah. Saya setiap makan selalu kenyang. Begitu saya masuk kotak ini, saya makan gak pernah kenyang. Kenapa? Was-was. Was-was. Kamu gak percaya sama saya semut? Kalau saya tahun depan akan ngasih kamu kurma lagi satu, percaya ya Nabi, kamu gak pernah bohong, kamu gak pernah ingkar janji. Terus kenapa? Tapi kamu kan bisa mati. Kalau kamu mati, kamu gantiin siapa? Lah ini, Jadi makhluk ketika bergantung kepada selainnya Allah, was-was saja hatinya. Walaupun orang itu maha kaya, duitnya nggak hitung, kan bisa aja mati, bisa saja dia lemah, bisa saja dia berbeda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kalau nyender di tiang, selama tiangnya masih berdiri, maka sandarannya kamu anteng. Karena tiangnya masih, kalau tiangnya ambruk, ya ikutan ambruk kamunya. Makanya ketika kita bersandar pada sesuatu yang mudah hancur, yang bisa binasa, kamu akan ikut binasa. Ya, maka dengan i'tiqad ini kita tidak pernah menggantungkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun kita ucapan zahirnya minta kepada selain Allah, ngomong kepada selain Allah, itu hanya zahirnya. Makanya di dalam syariat syaratnya orang menerima sesuatu, orang itu kan kalau mau memiliki barang, itu barang yang kita miliki bisa pertama kita beli, ya. Terus dari mana lagi? Minta. Ada yang ngasih. Pinjem. Apalagi? Waris. Wakaf. Hibah. Apalagi? Nemu. Ya kan? Nah, ini syarat yang macam-macam kita bisa nerima ini. Syaratnya apa untuk nerima itu semua? Syaratnya hatinya menyadari ini datang dari Allah. Itu syaratnya begitu. Walaupun yang ngasih orang lain, yang minjemin orang lain, yang ini yang saya terima datang dari Allah. Kalau kamu nggak bisa begitu, hati kamu syirik, kamu nggak memenuhi syarat untuk menerima sesuatu dari Allah. Jadi banyak orang salah menerima, salah menyikapi. Kenapa? Karena dari dasarnya dia nggak punya keyakinan yang benar dari mana uang yang dia terima dan kemana keluarnya uang ini. Ketika uangnya keluar, Allah yang memindahkannya. Ketika datang, Allah yang meletakkannya. Makanya dulu Bapak selalu ngomong, nggak ada barang hilang, nggak ada. Adanya apa? Pindah. Dari saya pindah ke kamu, dari kamu pindah ke yang pindahin siapa? Ya yang punya. Yang punya siapa? Ya Allah. Jadi kalau ada orang kok kecopetan, ada orang kemalingan, barang saya hilang. Bukan hilang, dipindah sama Allah. Yang tadinya di tangan kamu dipindah ke tangan yang lain. Lah ngapain dipindah-pindah? Ujian. Itu kembalinya ujian dari Allah. Apa kamu sabar? Apa kamu terima? Apa kamu ngedumel-dumel? Apa kamu stres? Bunuh diri? Lah ini kadang ini puncaknya banyak orang demikian sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak anak kecil lah, anak kecil dikasih permen, permennya diminta, gimana kira-kira? Lagi seneng-senengnya sama permennya, wah bisa ngamuk itu. Pokoknya balikin, walau enggak saya pecahin semua. Itu anak kecil begitu, gara-gara enggak ngerti sebenarnya ini permainan ini manfaat apa enggak ngerti dia. Yang penting saya lagi seneng sama permen. Maka kalau hati kita kok sampai terkait demikian, kita bisa jadi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang berikutnya yang menjadi makna segalanya butuh kepada Allah adalah wahdah. Ya, maka jumlahnya ada berapa? 9 sifat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. Terus wahdaniyah. Jumlahnya 9 sifat yang menunjukkan segalanya wajib butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus masuk perkara jaiz. Apa yang jaiz yang menunjukkan segalanya butuh kepada Allah? Wa yukhadhu minhu aidan hudusul alam bi asrihi. Dan masuk pula ke dalam maknanya butuh kepada Allah segala sesuatu. Apa itu perkara jaiz maf'ul? Yaitu hudusul alam bi asrihi, bahwa seluruh alam ini baru. Tidak ada di dalam alam ini yang tidak baru atau tidak
Pasti di dalam alam ini semuanya berawal. Kaya ada awalnya, miskin ada awalnya, hidup ada awalnya, untung ada awalnya, rugi semua ada awal. Lah, yang semua ada awalnya itu yang bikin hanya Allah. Setiap yang ada permulaannya dia munculnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memunculkan tanpa perantara. Id lau kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala. Karena apabila di dalam alam ini ada yang tidak baru atau ada yang qadim, ada yang tidak berawal, maka sesuatu yang tidak berawal itu pasti tidak butuh kepada Allah. Kaifa wa wajalla wa azza alladhi yajibu ayyaftaqiru ilaihi kullu ma siwah. Dan itu bagaimana mungkin ada sesuatu di dalam alam ini yang nggak butuh kepada Allah, sedangkan Allah itu zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Maka wajib seluruh alam ini baru dan seluruh alam ini butuhnya hanya kepada Allah. Jadi kejadian apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu saksikan, ketahuilah itu dimunculkan oleh Allah. Mau itu pahit, mau itu manis, mau itu taat, mau itu maksiat, mau itu indah, mau itu mengerikan, mau itu maslahat, mau itu madharat, semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita gunanya apa? Untuk kita gunanya semua itu jadi ujian dari Allah. Yang pahit jawabannya sabar, yang manis jawabannya syukur, munculnya maksiat jawabannya istighfar, munculnya kok ibadah jawabannya alhamdulillah. Semuanya ujian dari Allah. Gak ada yang dimunculkan oleh selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nggak kembali ke makna ini, berarti hati kita belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad arafta fima sabaq anna ma thabata qidamuhu istahala adamuhu. Kita kan sudah bahas tuh sifat qadim, sifat kudus, sampai muncul dalam keterangannya setiap yang ditetapkan dia itu qadim, maka nggak mungkin dia itu tiada. Setiap yang tidak berawal nggak mungkin dia mengalami ketiadaan. Berarti semua yang mengalami ketiadaan pasti berawal, nggak mungkin qadim. Falau kana syai'un minal alam qadiman, maka apabila ada isinya alam ini yang qadim, lakana dzalika syai' wajibal wujud, maka pasti perkara itu jadinya perkara yang wajibul wujud. Yang bagaimana? Layak balu adamuhu aslan, pasti dia nggak boleh mengalami tiada. Bismillah.
Ya. Jadi yang namanya kemarin takrif yang sudah kita bahas, setiap yang qadim pasti nggak pernah tiada. Kalau alam ini ada yang qadim berarti dia nggak pernah tiada. Kalau nggak pernah tiada sama saja namanya wajibul wujud. La yakbalul adam aslan sabiqon walahikon, tidak akan menerima tiada baik sebelumnya ataupun setelahnya. Wa idza kana la yakbalul adam, dan apabila dia enggak menerima adam, lam yaftakir ila mukhassis, ya pasti enggak butuh diciptakan. Kan begitu lazimnya, kan begitu kan? Kalau wajibul wujud ya enggak butuh diciptakan. Kaifa, kenapa begitu? Wa kullu ma siwahu ta'ala muftakirun ilaihi. Maka apa-apa segala yang selainnya Allah, yang bukan wajibul wujud, itu pasti butuh. Sampai sepuncak sepenuh-penuhnya butuh ghayatal ibtiqari ibtidaan wadawaman. Sampai sebatas mana butuhnya? Butuhnya bukan hanya permulaan wujudnya saja. Ini banyak orang salah nih. Dianggap kita itu butuh kepada Allah permulaan wujudnya kita saja. Saya kan nggak bisa muncul sendiri. Jadi untuk muncul saya butuh dibantu oleh Allah. Nongol celing, nah, Allah menciptakan tuh kun fayakun, muncul. Setelah muncul nggak butuh, bebas. Oh terserah saya, yang penting kan sudah muncul gitu. Nggak bisa. Setelah kita muncul, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Melanjutkan wujud kita yang nggak bisa, mengganti keadaan kita juga nggak bisa. Dimunculkan dalam keadaan bayi, untuk terus jadi bayi terus nggak bisa, apalagi untuk berubah jadi selain bayi, maka butuh ada yang merubahnya. Jadi ketika kita dimunculkan oleh Allah untuk berubah menjadi yang lain, kita tetap butuh kepada Allah. Yang tadinya munculnya diam, butuh digerakkan. Yang munculnya berdiri, butuh didudukkan. Yang munculnya tidur, butuh dibangunkan. Butuh nggak? Apa terserah saya sendirilah bagaimana? Ya. Jadi kita bukan butuhnya sekali doang. Ini banyak orang salah anggap, dianggap ada orang-orang kafir yang mengatakan begini, sampai bencinya kepada Tuhan luar biasa. Gara-gara kamu Tuhan menciptakan saya di dunia, saya mengalami kesusahan seperti ini. Jadi zat yang paling bersalah adalah Engkau yang menciptakan kami ke dunia ini. Sampai musuhan sama Tuhan. Andai Tuhan ada, saya bunuh sekarang. Kenapa? Dianggap dia dimunculkan oleh Allah, terus dilepaskan. Terserah lu mau jadi apa kek. Hingga ketika dia mengalami kesusahan, kepayahan, Tuhan juga disalahkan, gara-gara Tuhan semuanya ini. Padahal setiap kesusahan itu nggak terjadi sembarangan. Kesusahan itu menjadi alat untuk kita mengesahkan Allah, menunjukkan saya lemah ya Allah, nggak mampu ya Allah, butuh pertolonganmu ya Allah. Makanya Habib Ali cerita tadi, Pak Ali Al-Jufri dalam ceramahnya ngomong apa?
andai kamu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku harta ya Allah 1.000 rupiah, itu diketawain, malu saya ngasihnya. Sebanyak apapun yang kamu minta itu nggak ada nilai di hadapan Allah, kecil. Kenapa? Allah sanggup mengurus makhluk sedunia yang jumlahnya nggak kehitung, yang kebutuhannya nggak terpikir oleh kamu. Kebutuhan orang sepriuk aja lah berapa miliar kira-kira semenit. Ya, kebutuhan orang sepriuk aja sehari berapa miliar harus dipenuhi oleh Allah. Makannya, minumnya, bensinnya, kendaraannya, pakaiannya, jalannya, listriknya, pulsanya, berapa? Allah penuhi semua tuh. Baru sepriuk, lah se-Indonesia, lah sedunia, berapa? Belum makhluk yang lain, apa? Jin. Berapa yang Allah penuhi dari jin? Malaikat. Berapa yang Allah penuhi dari malaikat? Terus kamu menganggap, oh Allah saya mah gak dikasih apa-apa sama Allah begini. Ya ini karena ketidaktahuan, dianggap butuhnya kita kepada Allah hanya waktu pertama kali diciptakan. Padahal pertama diciptakan dan seterusnya kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah melepaskan diri butuh kepada Allah. Wa kullu ma siwahu ta'ala muftakirun ilaihi ghayatal iftikar ibtidaan wa dawaman. Dan tiap yang selainnya Allah itu butuh kepada Allah hingga pada puncaknya kebutuhan. Mereka butuh kepada Allah dari mulai permulaannya dan seterusnya kehidupan dia senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajaba idzal hudutsu likulli ma siwahu jalla wa azza. Maka dengan demikian pastilah sifat hudus itu bagi segala sesuatu selain Allah. Ya, maka wajib seluruhnya selain Allah itu baru. Kenapa? Dimunculkan oleh Allah ibtidaan wa dawaman. Zikirnya itu aja, nggak usah macam-macam. Ya Allah, yaftakiru ilaika ibtidaan wa dawaman. Ya Allah, butuh kepada Engkau ya Allah, permulaanku dan keadaanku selanjutnya ya Allah. Terus itu hingga nggak pernah mengaitkan hatinya untuk butuh kepada selain Allah. Andai pun mulutnya minta, bagi duit dong, utang dong, tolongin ini dong. Ketika kok muncul, yang memunculkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau saya butuh kepada Allah, maka dia pun butuh kepada Allah. Enggak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga enggak ada kesyirikan di hati kita, enggak ada menduakan Tuhan di hati kita, enggak ada bergantung pada selain Allah dalam hati kita. Ketika tahu butuhnya makhluk kepada Allah adalah dari permulaannya hingga pada keadaan yang selama-lamanya. Jadi nggak ada yang lepas, nggak ada. Ini i'tiqadnya orang awam banyak melenceng dari ini. Dia menganggap Allah itu menciptakan saya pertama kali. Setelah diciptakan diapain? Setelah diciptakan diapain? Apa? Lah iya gimana cara kerjanya? Kasih baterai. Begitu kasih baterai, udah gue jalan sendiri ke sono. Kayak udah Tuhan mau nggak ada urusan lagi sama saya. Nanti kalau pas kepepet baterai habis mentok baru ya Allah, baterai habis ya Allah, ya Allah mentok ya Allah, baru kembali butuh kepada Allah. Dianggap waktu-waktu longgarnya, waktu santainya, waktu damainya nggak ingat sama Allah.
Ini usaha saya, kerja saya, banting tulang saya hingga saya bisa ini, bisa itu. Saya kerja keras dapat uang sekian. Lo kira dapat dari langit? Korun, kayak korun, tau nggak? Untung nggak ditenggelamkan sekali sama wujudnya dia sama Allah. Ya korun begitu. Korun, bayar zakat dong korun. Emang lo kira gua dapat duit dari mana? Main minta-minta aja, gua kerja. Ini aneh cari, aneh mikir, aneh berjuang, aneh bertahun-tahun dapetin ini. Nanti minta-minta aja begitu, dianggap hasil dari dirinya sendiri. Ketika lepas, dianggap lepas oleh orang lain, bukan atas kehendaknya Allah. Mana bisa? Kalau yang mendatangkan itu Allah, yang mengambilnya juga Allah. Seperti nyawa kita. Nyawa kita masuk dalam tubuh kita yang mendatangkan Allah. Yang mengambil nyawa itu nanti juga Allah. Mau orang lain bawa pisau, bawa tank, bawa brand, ketika mengenai tubuh kita, nyawa kita hilang, yang mengambilnya hanya Allah. Itu etikot harus begitu. Geser dari itu, syirik kamu kepada Allah. Mau kamu kiai, mau kamu habib, mau kamu malaikat sekalian, rontok keimanan kamu. Kenapa? I'tiqad yang menjadi dasar tauhidnya kita kepada Allah. I'tiqad yang menjadi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak begini, hidup kamu enggak selamat sampai akhirat. Walaupun dunia kelihatannya kamu dapat ini, dapat itu, akhirat kamu enggak akan dapat kebahagiaan. Kenapa? Hati kamu pautkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hudusul alam bi asrihi itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah ibtidaan wa dawaman, sejak permulaan hingga untuk selama-lamanya butuh kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan andai itu menjadi sebuah ujian, maka jalan keluarnya pun butuh ditolong sama Allah. Diuji ini mudah-mudahan datangnya gampang. Diuji yang lain jalan keluarnya gampang. Diuji ini jalan keluarnya, kita harapannya begitu. Tidak mengandalkan manusia yang lain untuk bisa menjadikan pertolongan. Terus yang menunjukkan pula segalanya wajib butuh kepada Allah adalah tidak ada asar atau pengaruh apapun dari perbuatannya makhluk. Makhluk perbuatannya tidak bisa menghasilkan apapun. Wa yuhadzu minhu aidan alla ta'thira li syai'in minal kainati fi athari ma wa illa lazima yastaghniya dalikal asar an maulana jalla wa azza kaifa wa walladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwa umuman wa ala kulli hal hadza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'athiru bi tab'ihi wa amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatihi ja'ala Allah ta'ala fihi kama yas'amuhu katsiran minal jahalati fadzalika muhalun aidan li'annahu yasiru hina idin maulana jalla wa azza muftakiran fi ijadi ba'dil af'al ila wasitatin wa dzalika batilun lima arafta qabla min wujubi istighna'i jalla wa azza an kulli ma siwa. Ini memasukkan makna berikutnya nih. Jadi yang masuk dalam maknanya istighna, makna iftikor berapa tadi? 9 sifat yang wajib tambah 9 sifat yang mustahil, jadinya
18 ditambah lagi 2 perkara jaiz. Yang 2 apa? Hudusul alam bi asrihi. Terus satunya apa? La ta'thira syai'in minal kainati bi tab'ihi. Apa? Bi kuwatihi. Kalau bi kuwatihi itu masuk kepada istighna. Kalau bi tab'ihi masuk kepada iftikor. Artinya kalau kuwah itu maknanya Allah tidak butuh perantara. Kalau manusia punya hasil dengan kekuatannya, maka kekuatan itu akan menjadi diperbantukan oleh Allah untuk menghasilkan sesuatu. Allah nggak butuh perantara dalam menciptakan apapun. Kalau bitob'ihi dia muncul sendiri, berarti kalau ada yang muncul sendiri tidak dimunculkan oleh Allah, maka berarti nggak butuh kepada Allah. Sedangkan yang lain wajib butuh semuanya kepada Allah. Jadi yang masuk dalam makna iftikar, hudusul alam bi asrihi, dan la ta'thira minal kainati bi syai'in bi tab'ihi. Nah, ini kita bahas. Dan masuk pula kepada maknanya istighna. Nah, ini kembali ke istighna nih. Karena kan bahas jaiz. Dalam jaiz ada yang masuk iftikar, ada yang masuk sifat Allah yang 20, juga ada yang masuk iftikar, ada yang masuk istighna. Sifat udah selesai. Yang iftikar 9, yang istighna 11, jumlahnya 20. Tinggal bahas yang jaiz. Yang masuk iftikar berapa? 2. Yang masuk istighna 3. Maka ini makna yang terakhir yang masuk dalam makna istighna. Apa itu? Bahwa seluruh makhluk, seluruh perkara mungkin, tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya. Apapun bagi setiap makhluk tidak punya hasil apapun pada perbuatannya. Apabila makhluk itu punya hasil, maka pasti hasil itu, kalau itu muncul dari dirinya sendiri, maka pasti hasil itu tidak akan butuh kepada Allah. Ini top ini. Apabila hasil itu muncul dari dirinya sendiri, tidak ada ikut serta kudrat irodatnya Allah, berarti hasil itu nggak akan butuh kepada Allah. Kenapa? Karena bukan ciptaan. Yang butuh kepada Allah mana? Yang dia diciptakan oleh Allah. Kalau dia muncul dari dirinya sendiri, berarti nggak butuh kepada Allah. Jadi apabila makhluk punya perbuatan, punya hasil perbuatan yang muncul dari dirinya sendiri tanpa ditolong oleh Allah, maka berarti hasil itu tidak akan butuh kepada Allah. Lah, untuk butuh kepada Allah gimana? Berarti makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dari perbuatan dirinya sendiri. Gitu loh. Wajib apabila Allah itu Tuhan, wajib seluruh makhluk tidak punya hasil pada perbuatan dirinya sendiri. Karena seluruh makhluk hasilnya wajib butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila yang pertama makhluk itu kita anggap punya hasil dari dirinya, maka
hasil itu tidak akan butuh kepada Allah. Bagaimana hal itu dibenarkan? Sementara Allah adalah zat yang mana segala sesuatu secara umum dan dalam segala kondisi butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umuman wa ala kulli hal. Umuman itu ibtidaan wa ala kulli hal wa dawaman, gitu loh. Itu hal kamu apa saja seumur hidup kamu butuh kepada Allah. Ibtidaan wa dawaman. Terus ini bila Anda menganggap bahwa pekerjaan mungkin itu bisa menghasilkan sesuatu dari tabiatnya. Adapun bila Anda menganggap bahwa perbuatan makhluk itu adalah dengan kekuatan yang Allah ciptakan pada dirinya makhluk, sebagaimana pemahamannya orang-orang awam, maka itu juga mustahil. Kenapa? Sebab dalam kondisi seperti itu Allah menjadi zat yang mewujudkan sebagian perbuatannya dengan menggunakan perantara. Kalau makhluk bisa dititipin kekuatan, maka nanti kekuatan itu akan jadi perantara untuk memunculkan yang, sedangkan Allah ghaniyun anil alamin. Allah itu enggak butuh kepada seluruh alam semesta, hingga ngapain Allah mengambil manfaat dari keadaannya makhluk. Api Allah beri kekuatan, nanti dari dalamnya api muncul kekuatan itu untuk membakar. Pisau, dari dalamnya pisau muncul kekuatan yang Allah titipkan untuk memotong. Begitu pahamnya? Dari dalamnya nasi kamu makan, muncul kekuatan mengenyangkan. Yoi. Dari dalamnya obat kamu minum, muncul kekuatan. Betul begitu? Paham kamu begitu enggak dulu? Itu pahamnya orang awam. Paham yang salah. Kenapa? Lo ngaji enggak kok mau bener gimana sih? Ente paham yang seperti itu ngajinya sama siapa? Itu kan paham yang kamu kira-kira kan? Yang kamu temukan hasil penglihatan kamu. Oh ini kan api begini api. Kemudian kamu yakini, padahal nggak ada ajaran untuk meyakini begitu, nggak ada. Kan Allah perintah kalau kamu lapar, kulu, haus, washrobu. Allah kan perintah, saya suruh makan, suruh. Iya. Kalau kamu lapar, Allah perintah kamu makan. Kalau kamu haus, Allah perintah kamu. Tapi Allah nggak suruh meyakini makan bikin kenyang. Allah cuma suruh makan, terus minum. Kamunya yang kebablasan. Udah makan minum meyakini makanan yang bikin. Lah yang nyuruh siapa? Terus nanya, kalau memang makanan nggak bisa bikin kenyang, lah ngapain saya disuruh makan? Apa jawabannya? Justru gara-gara nggak bisa bikin kenyang, makanya saya makan. Gitu dong. Kalau nasi bisa bikin kenyang, ya nggak bisa dimakan dong. Kenapa? Yang bisa bikin kenyang itu Tuhan. Masa Tuhan mau ente makan gimana? Kalau minuman bisa bikin hilangnya haus, nggak bisa diminum. Gara-gara nggak bisa menghilangkan haus, makanya saya minum. Gitu dong.
Jangan malah dibalik. Ngapain Allah nyuruh saya makan kalau nasi nggak bisa bikin kenyang? Kan berat. Kalau Allah perintah kamu makan karena nasi bisa bikin kenyang, berarti Allah dibantu nasi mengenyangkan diri kamu. Itu namanya syirik. Kalau Allah nyuruh kamu minum obat karena dalam dirinya obat ada kemampuan menyembuhkan, berarti Allah dibantu obat menyembuhkan kamu. Itu mengingkari Al-Quran. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Gak usah dibantu, Allah mah gak butuh bantuan. Allah kalau mau bikin jadi-jadi, gak ada urusan sama makan minum kamu. Lah saya suruh makan minum kenapa? Lu bersyariat. Suruh cari mana yang halal, suruh cari mana yang baik. Udah halalan thayyiban lagi, terus berharap Allah menjadikan kenyang, menjadikan baik. Makannya untuk alatnya ibadah. Itu kan begitu. Jadi apabila kamu meyakini dalam dirinya alam ini ada kekuatan yang Allah titipkan, berarti kamu menganggap Allah dibantu oleh sesuatu untuk menciptakan, dan itu batil. Sebab dalam kondisi seperti itu menitipkan kekuatan, Allah menjadi zat yang dalam mewujudkan sebagian perbuatannya Allah membutuhkan perantara. Hal itu gugur karena alasan yang telah kita ketahui sebelumnya. Apa itu? Wajib Allah mandiri dalam menciptakan segala sesuatu. Istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Ini i'tiqad yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi apabila makhluk punya hasil dalam perbuatannya, yang perbuatan itu dari dirinya sendiri, maka hasil itu enggak butuh kepada Allah, maka itu mustahil. Yang kedua, apabila makhluk punya hasil dari kekuatan yang Allah titipkan, maka berarti kamu menganggap Allah dibantu oleh yang lain dalam menciptakan sesuatu, dan itu mustahil karena Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam, dan Allah nggak butuh dibantu siapapun dalam menciptakan apapun. Ini yang masuk dalam maknanya istighna dan iftikor. Ini yang terpenting dari semua i'tiqad yang kita kaji. Ini kajian yang penting yang menjadi puncak pembahasan kita, karena ini menjadi makna ketuhanan yang harus kita pahami. Insyaallah yang akan datang baru kita akan baca sarahnya, apa penjelasan Imam Ad-Dasuki tentang kita itu butuh kepada Allah umuman wa ala kulli halin. Kita butuh kepada Allah ibtidaan wa dawaman. Insyaallah kita bahas yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hauba fastur lana aurati wa amin iraati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعسي صحبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.